Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, ya. Insyaallah di pertemuan kita pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kejadian-kejadian hari akhir dan juga tanda-tandanya yang mana alhamdulillah di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas bersama tentang tanda-tanda hari akhir dari tanda-tanda yang kecil ya dimulai dari lahirnya Rasulullah SAW, terbelahnya bulan sampai wafatnya beliau. Kemudian masuk ke tanda-tanda sedang dari munculnya fitnah pada perang Jamal dan Siffin, ya. Kemudian munculnya kerajaan-kerajaan yang berbau Islam, ya. Kenapa menyampaikan berbau Islam? Karena ada beberapa praktik dalam kerajaan tersebut yang menyelisih syariat Islam. Jadi ya, menyampaikan berbau Islam, ya. Kemudian ya sampai ke zaman kita munculnya tanda-tanda sedang ya baik yang telah terjadi pada zaman-zaman sebelumnya, kaum-kaum sebelum kita maupun ya, di zaman kita sekarang yang sedang berlalu ataupun di zaman yang akan datang atau kaum-kaum setelah kita. Ya, terus menerus sampai nanti masuknya bertemunya dengan tanda-tanda besar. Dimulai dari Imam Mahdi ya munculnya nanti Dajjal, Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj Ma'juj sampai ke api dari kota Aden atau Yaman yang menggiring sisa-sisa orang-orang kafir dan musyrik menuju Syam ya yang nanti akan terjadinya hari kiamat pada hari Jumat dan langsung menuju padang mahsyar. Nah, ala kulli hal, ya itulah tanda-tanda sampai nanti kejadian hari akhir. Ya, dan alhamdulillah juga para jemaah sekalian, telah kita bahas muqaddimah atau beberapa ya pengawalan tentang tanda-tanda hari akhir. Ya, latar belakang kenapa hari akhir ini ya Allah tetapkan untuk terjadi dan kenapa juga ya salah satu dari rukun iman ya yang ditetapkan oleh Allah itu adalah hari akhir ya dan telah kita bahas juga ya, bahwasannya ya hari akhir adalah salah satu tanda yang memang banyak didustakan ya kan makanya orang-orang kafir itu berkata seperti firman Allah disampaikan ya mana yang engkau telah ya janjikan tentang hari akhir datangkan bila itu kebenaran ya sampai sebegitu orang kafir itu menantang takdir Allah Subhanahu wa taala maka kata Allah Subhanahu wa taala di firman setelahnya di ayat setelahnya ya tunggulah kalian sampai nanti kalian melihat kekuasaan tidak ada yang lebih menandingi daripada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bagaimana kejadian-kejadian sampai hari akhir, kondisi manusia ya dan lain sebagainya. Nah, kita telah bicarakan ya pada jam sekalian kondisi manusia pada hari akhir yang mana ketika jual beli ya baru digelar barang dagangannya ketika melihat kejadian pertama di awal hari akhir, mereka tinggalkan dagangan. Ya, ketika seorang ibu menyusui, melihat tanda kejadian atau awal kejadian hari akhir, ditinggalkan anak yang disusui. Ketika seorang ibu sedang mengandung atau hamil, ya, langsung mengeluarkan isi dari rahimnya. Ya. Sebegitu dahsyatnya kejadian hari akhir. Makanya tidak heran para ulama menyimpulkan bahwa kejadian hari akhir adalah kejadian yang paling dahsyat yang akan dirasakan oleh umat manusia, terutama kaum di akhir zaman. Yang tersisa hanyalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya, kenapa? Ya, karena ruh-ruh orang beriman telah diangkat melewati angin-angin di bawah ketiak mereka sebelum kejadian hari akhir. Dan juga Ka'bah telah dihancurkan. Memang Allah takdirkan dihancurkan oleh orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia ya, yang mereka sampai sekarang tidak mau dipanggil orang Afrika ya, mereka tetap ingin merasa sebagai orang atau kaum Timur Tengah ya, orang-orang Habasyah atau Ethiopia.
Ya, dan juga yang paling besar, ya, eh, ke- kenapa orang-orang beriman itu sedikit di hari akhir, sebelum hari akhir nanti, ya karena memang Al-Quran atau Mushaf itu diangkat, ya. Mushaf itu diangkat, jadi tidak ada lagi yang bisa membaca Al-Quran, ya. Atau kemudian Al-Quran telah hilang ketika nanti di akhir-akhir zaman. Nah, tentang bagaimana bumi kita ini, kondisi di hari akhir. Allah telah sebutkan di surat Al-Waqi'ah, kemudian di surat Al-Haqqah, Al-Fajr, Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, Al-Humazah. Telah banyak surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan kondisi bumi kita di hari akhir. Ya, telah Ana sebutkan juga ya, para jemaah sekalian, bahwasannya ya, bumi kita ini adalah pinjaman dari Allah. Dan juga kita ini meminjam terhadap generasi setelah kita. Ya, meminjam apa? Meminjam apa yang Allah telah berikan di bumi-bumi kita ini. Makanya kalau kita merusak, kita menzolimi generasi setelah kita. Karena kita meminjam sumber daya, ya, kemurnian bumi kita, ya, untuk generasi-generasi setelah kita. Ya. Maka kezoliman terhadap bumi kita itu jariah, keberlangsungan. Maka bisa menjadi dosa jariah para jemaah sekalian. Wa'udzubillah min zalik. Ya, bisa menjadi dosa yang ditanggung sampai setelah wafat nanti ya. Jadi amal itu ada yang jariah dan juga dosa itu juga ada yang jariah, ya. Dosa yang keberlangsungan terus menerus di pupuk, ya, menjadi dosa yang terus menerus setelah orang itu wafat ketika melakukan kekejian atau kemaksiatan dan terus menerus diikuti oleh orang-orang setelahnya atau kaum kaum setelahnya menjadi dosa jariah. Wah, itu bilang dan juga ada amal jariah, ya. Nah, maka itulah kita lihat para jemaah sekalian, ya, beberapa surat atau ayat tentang kondisi bumi kita di hari akhir, ya. Di surat pertama ada surat Al-Waqi'ah, ya. Surat ini adalah surat yang bagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Bakar, ya. Nah, dari hadis Abu Ishaq an Ikrimah, dari Abu Ishaq, ya, kemudian dari Ikrimah an Abi Abbas qala, ya, dari Abu Abbas, ia berkata qala Abu Bakar, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, qad syibbat, ya. Nah, wahai Rasulullah, engkau telah beruban, kata Abu Bakar. Maka Rasul menjawab, qala syabbatani Hud. Aku itu beruban karena memikirkan, menelaah, mentadaburi makna-makna dari surat Hud. Wal waqi'ah dan surat al-waqi'ah. Wal mursalat dan surat mursalat. Wa amma yatasa'alun atau surat an-naba dan juga wa iyas syamsu kuwirat atau surat at-takwir. Ini surat-surat yang bagaimana Rasulullah SAW takut, sebegitu takutnya Rasulullah terhadap surat-surat tersebut atas peringatan Allah. Ya, kalau kita mau melihat para jemaah sekalian, kekejian orang-orang terdahulu atau kaum-kaum terdahulu itu di surat At-Taubah ada. Tapi kalau kita ingin melihat kekuasaan Allah yang begitu agung, ya di surat-surat tersebut, surat Hud pertama, ya, di surat Al-Waqiah, surat yang menggambarkan bumi itu menjadi sehancur-hancurnya di hari akhir, ya. Al-Mursalat yang Allah, ya, memberitahukan banyak sekali orang-orang yang durhaka, ya, tidak beriman kepada Allah, padahal Allah telah berikan begitu banyak nikmat kepada mereka, rizki kepada mereka, ya. An-Naba, ya, tentang manusia yang bertanya-tanya tentang anin naba'il azim, hari yang begitu besar. Mereka bertanya, kok bisa bumi yang selama ini kita tinggali kok jadi begini? Karena kerusakan tangan manusia. Dan juga at-takwir, ya. Kalau al-waqiah itu tentang bagaimana kondisi, ya, seluruh ciptaan Allah. Kalau at-takwir itu kondisi langit ketika hari kiamat, ya. Nah, itu di surat Al-Waqiah, ya. Nah, maka kita baca beberapa ayat tentang kondisi hari akhir, ya, di bumi kita ini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'atil waqi'ah.
Ya, idza waqa'atil waqi'ah. Apabila telah datang waktu, ya, waqa'a itu terjadi asli. Ya. Makanya ketika terjadi ya suatu kejadian atau hari kiamat yang telah Allah janjikan, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Tidak ada lagi yang bisa kabur, tidak ada lagi yang bisa sembunyi dari waktu tersebut. Khafidatur rafi'ah, ya, dan tidak ada lagi ya yang dahulu bisa mencela orang-orang mukmin sekarang telah hak, mana yang rendah derajatnya di hadapan Allah, mana yang benar-benar tinggi derajatnya di hadapan Allah, bukan seorang hamba sahaya atau budak yang mereka lecehkan seperti Bilal bin Rabah. Bahkan dalam salah satu hadis, Bilal bin Rabah, suara langkah kakinya ya terdengar sampai arsy Allah, sebegitu agungnya dia, ya. Walaupun Bilal bin Rabah dianggap rendah oleh beberapa pembesar Quraisy, ya. Hmm. Namun itulah ya keagungan Allah itu berbeda, ya, bahwa ketakwaanlah menjadi tolak ukur derajat manusia. Idza rujjatil ardu rujja. Idza rujjatil ardu rujja. Apabila bumi telah dikoncangkan sedahsyat-dahsyat. Itu di surat Al-Waqiah. Kemudian surat Al-Haqqah, ya. Fa'idha nufikha fis suri nafqatu wahidah. Nah, ini telah kita bahas di sangkakala, ya, pembahasan tentang sangkakala, bahwasannya ya ada dua pendapat ulama. Ada pendapat pertama, sangkakala itu ditiupkan dua kali. Ketika hari kiamat terjadi sama ketika dibangkitkannya seluruh makhluk di padang mahsyar. Pendapat yang kedua, ya, dari para ulama, yaitu pendapat sangkakala ditiupkan tiga kali. Ketika hari kiamat, awal hari kiamat terjadi, ketika seluruh makhluk diwafatkan, dan ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Dan anak pribadi kembali menguatkan pendapat pertama, ya, karena pendapat pertama lebih banyak mengambil dalil-dalil dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan di dalam Al-Quran ya dijelaskan peniupan itu hanya dua kali. Ya, yang ketiga kali, pendapat yang ketiga kali itu ulama-ulama yang mengkorelasikan dengan akal, ya, atau dengan ra'yu, ya, dan juga banyak mentawil ayat-ayat. Jadi anak kurang menguatkan. Nah, kita kembali ke dalam ayat, ya. Ketika sangkakala pertama kali ditiupkan, ya, wahumilatil ardu wal jibal fadukkata dakkata wahidah. Bumi diangkat dari porosnya dan gunung-gunung, ya, berhamburan terbang-terbangan. Kita nggak bisa bayangkan, lihat gunung di sekitar kita. Mau erupsi aja kita ada ya status siaga 1, 2, dan 3 sampai 4. Bayangkan kalau gunung-gunung itu diangkat sama Allah, diterbangkan beserta isi-isinya. Ya gimana manusia tidak takut, para jemaah sekalian? Maka bersyukurlah kita termasuk dari golongan-golongan atau ya hamba Allah yang terperingati, tersadarkan atas peringatan hari akhir. Karena kaum-kaum yang tersisa nanti di hari kiamat adalah kaum-kaum yang tidak terperingati dan durhaka terhadap kejadian hari kiamat atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzubillah min dzalik. Semoga anak cucu kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita ya selalu terperingati tentang dahsyatnya hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Fayauma idzu waqa'atil waqiah. Maka ketika bumi dihempaskan, gunung berterbangan, itulah kejadian hari akhir. Ya, dahsyat, sebegitu dahsyat yang sampai ya para ulama seperti di bab sebelumnya. Imam Nawawi bahkan tawakuf, stop atas menggambarkan kejadian hari kiamat selain dalam Al-Quran. Udah, para ulama tidak ingin membicarakan lebih. Karena sebegitu dahsyatnya sampai akal kita tidak bisa menalar bagaimana kejadian itu akan benar-benar terjadi di hadapan manusia nanti di hari akhir. Ya. Maka tidak heran para jamaah sekalian, hanya Allah yang bisa merubah sesuatu yang mustahil di pandangan kita. Ya,
Makanya kita tidak boleh mengatakan, oh nggak bakal bisa kamu nak, nggak bakal bisa kamu ayah, ibu, bunda, umi, abi, nggak bakal bisa semuanya. Kalau kita berusaha dan tawakal kepada Allah. Ingat para jamaah sekalian, dua ini harus sejajar. Lihat Nabi Yusuf ketika dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur. Berdoa, bertawakal, dan terus-menerus ya menyimpan makanan yang dibuang. Atau memang Allah sengaja beberapa musafir itu ketika membuang makan itu ke sumur. Ya seakan-akan ya mereka diarahkan oleh Allah ya, bahwa ini ya ada keberkahan ketika membuang ke sini. Nabi Yusuf ya membagi makan-makan akan tetap hidup sampai ya diambil oleh Kekaisaran Mesir. Nabi Ibrahim lihat ya menunggu anak sampai 70 tahun lebih. Berusaha, tetap berusaha. Safar dari tempatnya ya di selatan Syam menuju Mesir, meninggalkan istri pertamanya menuju Mekah, ditinggalkan lagi usaha terus ya. Jadi jangan mengira para jemaah sekalian, para nabi dan juga rasul itu hanya diberikan mukjizat dan juga tawakal. Tidak. Mereka berusaha lebih dari yang kita usahakan di zaman sekarang. Lihat Rasulullah, bahkan sampai sahabat-sahabatnya wafat. Apa itu bukan usaha para jamaah sekalian? Usaha memang, ya. Dan itulah yang mana kita peringatkan dalam diri kita, ya. Bahwasannya kita berusaha, ya, untuk mengajak orang-orang sekitar kita, ya, terperingati oleh hari akhir. Takut atas apa yang Allah janjikan, ya, dengan adab-adab Allah. Peringati para jamaah sekalian. Dan di surat Al-Muzammil ayat 14, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Ya, bumi, ya, gunung digoncangkan. Itu baru di awal. Dan bahkan Allah bayangkan kepada kita wa kanatil jibal dan gunung nanti di hari akhir kathiban mahila. Seperti tumpukan pasir. Ya, kalau kita pasir, kita tiap berterbangan kan. Nanti jatuh menumpuk. Kita ambil lagi, terbang lagi menumpuk lagi. Itu gunung nanti di hari akhir. Bayangkan, gunung Allah hempaskan, Allah tiupkan, jatuh bertumpuk-tumpuk di atas bumi. Kita nggak bisa bayangkan, ya. Dan surat Al-Fajr ayat 21, kalla, jangan kalian berbuat kebaksiatan. Idza dukkatil ardu dakka dakka. Apabila bumi telah digoncangkan berturut-turut, terus menerus digoncangkan, ya. Ya, makanya dalam peringatan, kalau kita mau lihat bagaimana kondisi bumi benar-benar berat itu di surat Al-Zalzalah. Ya, maka ini melewati karena setelah ini kita akan bahas surat Al-Zalzalah secara komplit ya, para jemaah sekalian. Nah, dari beberapa surat yang telah kita bahas, atau beberapa surat yang belum kita bahas seperti Al-Qari'ah, ya, dan surat-surat yang lain, kita ketahui begitu agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sekilas hanya satu dua kata yang mungkin kita bisa nalar dengan akal kita. Namun kalau kejadiannya telah menimpa kaum manusia, ya kewarasan mereka pun nanti akan dipertanyakan. Masa ada ibu yang tega melempar ya anaknya ketika di pangkuan susuannya? Masa sih ada yang tega meninggalkan anak yang baru dilahirkan dari kandungannya? Masa sih ada orang yang tega meninggalkan barang jualannya? Kan nggak masuk akal, ya. Sebegitu dahsyatnya sampai akal kita tidak bisa menalarnya, ya. Maka dari ahli-ahli geografis dan juga ahli-ahli astronomi sejalan dengan ayat-ayat tersebut, ya. Seperti dalam firman Allah surat Nuh ayat 19 dan 20, wallahu ja'alakumul ardo bisata. Allah telah janjikan bumi kita ini hamparan. Litasluku minha subulan fijajan, agar kalian ini
mentadaburi jalan di atas muka bumi ini dengan leluasa. Ya, ini bisa atau ini jangan kita kait-kaitkan dengan flat earth ya, sama sekali. Nggak, para ulama nggak pernah menerjemahkan, nggak pernah menafsirkan itu. Ya, nggak pernah menafsirkan. Dan juga para ulama tidak pernah memastikan bahwa bumi itu bulat. Jadi, ya kita serahkan kepada Allah lah, sudah. Ya. Kemudian ayat 10 surat Az-Zukhruf, Allazi ja'alakumul ardu mahdaw wa ja'alakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Bumi, ya, sebagai tempat kita menetap, Allah tetapkan. Gak seperti planet-planet di sebelah kita yang masih dipertanyakan untuk kita bisa hidup di planet tersebut. Tapi bumi memang Allah takdirkan untuk nyaman ditinggali oleh manusia. Kalau kita nggak nyaman tinggal di bumi, berarti yang salah manusia. Baik lingkungannya maupun karena ya sosialnya. Ya, lingkungan maksudnya adalah alamnya ya. Yang Anda maksud adalah alamnya. Dan sosial adalah orang-orang di sekitar kita. Kalau itu nggak membuat kita nyaman, ya berarti salah manusia. Allah telah menciptakan bumi kita dengan keindahan yang sangat-sangat banyak, sangat-sangat indah. Ya, tidak bisa kita ciptakan dari tangan manusia. Ya, bahkan sampai sekarang orang-orang ingin membuat oksigen sintetis. Bagaimana cara coba? Nggak bakal bisa hal seperti itu. Ya, maka jika Allah tidak memancangkan, tidak menetapkan gunung di tempatnya masing-masing, ya, karena gunung itu adalah pasak, ya, pasak bumi, ya, atau pondasi bumi, ya, maka bumi ini akan tidak stabil, ya. Kita lihat lempeng lautan aja deh. Nah, lempeng bumi kalau bergeseran sedikit, tsunami, ya, gempa. Nah, bayangkan kalau pondasi bumi kita nggak kuat, goncangan itu akan terasa tiap hari, ya. Dan inilah Allah memang tetapkan untuk manusia itu hidup dengan nyaman sedemikian rupa. Allah telah rancang bumi ini dengan sebegitu nyamannya, ya. Dan Allah juga tetapkan banyak sekali dari hasil-hasil bumi ini sebagai mata pencarian manusia, tempat kita meraih rezeki. Ya, ada yang secukupnya, ada yang kurang cerdas dalam meraih rezeki, ada yang tamak dan rakus melihat rezeki yang di hadapannya. Berbeda-beda dan Allah tetapkan itu memang untuk mereka itu ya berinteraksi di atas muka bumi, ya, agar Allah bisa melihat mana yang pantas untuk mendapatkan surganya Allah, ya. Ya, bayangkan, coba kita bayangkan pada teman di sisi yang lain, kalau perut-perut bumi ini ya bisa terhempas kapanpun. Jadi kalau sekarang kan kita ada beberapa indikasi ya pada zaman sekarang. Kayak perkiraan BMKG atau misalkan erupsi gunung itu kan ada perkiraan dari getaran di bawah eh, lereng itu ya. Bisa ada alatnya itu kan getarannya kelihatan tuh. Ya ini siaga berapa, kalau udah sampai getarannya berapa, eh, itu ya ada alatnya, nah kurang paham juga. Nah, itu kan sudah ada indikasi. Bayangkan kalau tiba-tiba nggak ada indikasi, nggak ada peringatan muncul. Manusia tidak akan pernah hidup nyaman di atas muka bumi. Ya, makanya dalam surat An-Nahl ayat 15, ya, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah menancapkan gunung-gunung itu supaya tidak bergoncang dan menjadi pondasi bagi bumi. Ya. Kemudian di surat An-Naba ayat 6 sampai 7, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami menjadikan bumi itu hamparan yang luas? Wal jibala autada, dan ya Allah jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak dan pondasi bumi. Ya, sudah ini nggak perlu kita durhakai para jemaah sekalian. Ya, kita harus yakini sudah ya bahwasannya ya bumi yang kita tinggali ini ya sudah mempunyai pasak atau pondasi. Nah, ini ada yang menyampaikan ya seismograf ya, alat deteksi gempa. Syukran Om ya.
Jazakillah khairan ya. Itu biasanya kan ada tuh peringatannya ya. Nah, di gunung-gunung di Indonesia ya, ataupun di seluruh belahan bumi. Itu memang Allah takdirkan manusia punya kecerdasan seperti itu, ya. Dan Allah takdirkan ya bumi itu ya ketika ada gempa, tsunami itu menjadi peringatan. Ya Allah bisa saja mentakdirkan bumi ini terus menerus aman, ya. Tapi nanti manusia nggak terasa terperingati ketika melakukan kemaksiatan kan, ya. Kan seperti firman Allah, Zuharal fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di bumi dan di langit, ya. Di daratan dan lautan karena tangan manusia sebagai peringatan Allah akan ya kemaksiatan mereka yang merusak bumi ini, ya. Nah, inilah bagaimana ya kita melihat kuasa Allah, ya, dan juga kita merasa takut kalau sewaktu-waktu Allah jadikan suatu daerah ya sedikit dari bencana Allah. Ya, mohon maaf para jemaah, di awal tahun kita telah melihat peringatan Allah di saudara-saudara kita di daerah Sumatera, tepatnya di daerah Aceh sampai ke Sumatera Utara. Bukankah itu sudah cukup menjadi peringatan kita akan besarnya kuasa Allah ketika Allah ingin mengguncang sedikit aja dari belahan bumi kita? Bahkan mungkin sampai sekarang dampaknya masih ada. Ya, ketika Anda mengisi kajian pun ada yang menyampaikan dari relawan-relawan di sana. Ya, pada saat itu uh, di sebelum Ramadan ya, seingat Anda. Ya, bahkan lampu itu masih belum ada. Ya, mereka masih pakai genset. Ya, setelah Ramadan, ya, pemerintah sudah mengaliri listrik, namun di waktu ya kan akhirnya sulit untuk mereka hidup juga. Ya, itu baru segelintir dari takdir dan juga kepuasan Allah. Maka itu menjadi peringatan kita agar kita menjaga lingkungan kita. Jangan sampai lingkungan kita rusak dan nanti menjadi tempat azabnya Allah wa billah min dzalik. Ya. Kita nggak mau ya para jamaah sekalian hidup kita ya, sudah banyak cobaan, ya, sudah banyak tugas dan kerjaan. Naudzubillah, ada bencana. Gimana rasanya gundah gulana tempat tinggal yang kita sudah merasa nyaman menjadi rusak, ya. Tempat beribadah kita yang selalu kita datangi di masjid-masjid tidak bisa kita datangi, sulit. Ya. Seperti di COVID aja para jemaah sekalian, kita mau beribadah tuh sulit. Mau kemana-mana takut atas ya terjangkit penyakit. Ya, makanya itu menjadi peringatan kita bagi saudara-saudara kita di Palestina. Ya, bahkan Anda pernah ngobrol langsung ya kepada orang Palestina ya, yang diberitakan di berita itu yang diperbolehkan dari siaran TV. Ya, tapi kalau yang seperti mayat-mayat tergeletak, ya bau-bau bangkai di jalan nggak boleh kan. Dan itu yang terjadi di sana. Ya, bahkan truk sekarang itu di Palestina itu hanya membawa sumber makanan itu yang karbohidrat saja. Ya, karena kan kalau kita sumbang makanan ya, ini para jamaah sekalian, ya ini yang Anda dapat beritanya dari orang Palestina Palestina langsung yang sekarang lagi kuliah di UNJ. Jadi kalau kita sumbang ke Palestina, itu kan nggak langsung ke negara Palestina, tapi melewati imigrasi dari yang Israel. Dan Israel itu nanti memfilter ini yang boleh, ini yang tidak. Daging, kemudian kayak kornet, sosis, atau misalkan yang lain-lain yang berbahan daging, itu nggak boleh masuk. Itu yang Anda dapat ya, nggak boleh masuk. Ya. Nah, di tahun kemarin itu nggak boleh masuk. Ya, jadi gimana? Akhirnya orang Israel itu membuat produk dan menjual ke orang Palestina dari sumbangan kita. Paham ya, Pak Jamal sekalian ya? Jadi yang kita sumbangkan itu disita oleh orang-orang Israel. Ada beberapa yang disita, kemudian diolah oleh mereka, jadi produknya mereka, dijual ke orang-orang Palestina dengan harga mahal. Ya, makanya sering banget menyampaikan kalau mau sumbangan Palestina, sumbangan duit aja, agar mereka bisa beli makanan walaupun dari produk Palestina sendiri ujung-ujungnya.
Karena nggak semua produk boleh masuk ke Palestina, difilter oleh imigrasi Palestina. Itu sebab tahu Anda. Itu kan menjadi peringatan kita, sebegitu dahsyatnya kalau hidup kita tuh susah gitu, ya. Dan ya memang mungkin Allah takdirkan ya, yang mendapat cobaan sosial di Palestina itu yang memang keimanannya kuat. Bayangkan, mungkin kalau kaum yang lain, bangsa yang lain udah murtad semua itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, inilah bagaimana ya tentang peringatan kita dalam kehidupan kita. Ya. Sebegitu sulitnya kalau hidup kita itu nggak nyaman. Gitu ya. Kita masuk langsung ke surat Al-Zalzalah. Surat inti dalam kita membahas tentang kejadian hari akhir. Ya. Ada, kalau kita ingat ada 8 ayat ya Al-Zalzalah itu, dan insya Allah para jamaah sekalian juga sudah mengingat ya, surat Al-Zalzalah atau beberapa sudah hafal ya. Kalau yang bagi yang belum hafal mungkin boleh dihafalkan ya, karena surat pendek juga ya. Al-Zalzalah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya goncangan ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, dan ketika bumi nanti mengeluarkan isi-isi dari perutnya, ya. Waqalal insanu malaha. Maka manusia nanti bertanya-tanya, ya apa ini? Ya, sebegitu dahsyatnya apa yang dikeluarkan oleh bumi kita, ya. Yauma idzun tuhadditsu akhbaruha. Ya. Maka hari itulah ya terjadi berita yang begitu besar, kejadian yang begitu dahsyat, ya. Bi anna rabbaka awhalaha. Ya, dan Allah lah yang telah memperingati ya, dan juga Allah lah yang telah memerintahkan untuk bumi kita dihancurkan ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuru a'malahum. Nah, maka ya Allah nanti melihat ya siapa yang pantas dari peringatan hari akhir tersebut ya. Siapa yang pantas di hari akhir untuk mendapatkan nikmat atau azabnya Allah ya. Maka inilah kita lihat ya. Dari hari akhir ya, 5 ayat awal kita diperingati Allah. Di ayat ke-6 Allah juga menyampaikan orang yang terperingati pantas menjadi surganya, pantas mendapat surganya Allah. Dan orang yang tidak yang terperingati dari 5 ayat awal, ya lihat saja nanti di hari akhir seperti apa. Makanya di 2 ayat terakhir apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka kalian yang terperingati ketika berbuat kebaikan sebesar biji zarrah, ya maka akan tetap ditimbang nanti di hari akhir. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan orang yang melakukan keburukan sebesar biji zarrah, biji atom, ya tetap akan ditimbang nanti di hari akhir. Ya. Nah, maka inilah bagaimana kita melihat ya para jemaah sekalian, kejadian hari akhir menjadi peringatan kita dan juga menjadi tempat nanti finishnya timbangan amal kita. Ya, makanya amal jariyah ya itu kan nanti akan stop ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Ya. Jadi amal jariyah itu amal yang kita masih bisa raih pahalanya ketika kita sudah wafat. Ya. Kapan stopnya amal jariyah itu bertambah? Ketika kita selesai dari alam barzakh. Ya, nanti Anda buatkan deh tampilnya. Jadi kehidupan manusia itu kan sebelumnya kita hampa, ya. Terus kita ditanya Allah ingin menjadi manusia atau benda-benda lain. Kita memilih jadi manusia. Setelah memilih jadi manusia, kita masuk ke rahimnya ibu. Hidup kan? Jadi dari mati ke hidup. Lahir, kita menjadi manusia di bumi ini, mati lagi di alam barzakh. Ya, berarti kematian kedua. Dihidupkan lagi nanti di padang mahsyar, kehidupan kedua. Itu perjalanan manusia. Dan kita ini perjalanan sebelum nanti kita diwafatkan untuk kedua kali itu di alam barzakh. Nah, di alam barzakh ini kita masih bisa mendapatkan amal soleh.
dari amal jariah kita atau dapat hadiah dari anak soleh kita. Ya, makanya dibilang anak itu adalah suatu investasi benar karena kalau kita mau dapat hadiah di alam barzakh ya dari doa dan juga amal solehnya anak ya. Nah, setelah alam barzakh habis yaitu hari kiamat baru kita ke padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ya sudah finish, kita udah menjadikan buku tuh amal soleh kita ya. Nah, ini dia bagaimana tentang surat al-zalzalah ya para jamaah sekalian. Nah, nah, Masya Allah ya, begitu besar keagungan dari surat ini. Ya, para jamaah sekalian kita hafal surat itu ya paling juz amma atau misalkan setengah juz amma ya sampai ke halaman eh, 592 ya. Ad-Duha itu ya itu dari termasuk surat yang mudah dihafal ya dari Ad-Duha sampai An-Nas itu mudah dihafal. Itu kalau kita telah satu-satu aja dari tafsiran ya Al-Quran ya, itu bahkan sudah memupuk keimanan kita. Ya seperti surat Al-Zalzalah ini kan salah satu surat yang memang turun di Madinah ya, yang mana turunnya itu setelah surat An-Nisa ya. Nah, jadi Al-Zalzalah itu turun setelah surat An-Nisa. Ya, makanya ini surat Al-Madaniyah pasti karena surat An-Nisa itu kan isi fikih semua ya, fikih waris, fikih wasiat, fikih nikah di surat An-Nisa. Setelah itu surat Al-Zalzalah turun. Ya, maka itulah yang berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya. Dengan kejadian yang telah diperingatkan Allah di surat Al-Zalzalah, bagaimana manusia nggak kocar-kacir. Itu baru gambaran umum. Belum kejadian di depan mata. Yang kita nggak tahu bagaimana dahsyat. Ya. Coba kita lihat para jamaah sekalian. Satu-satu ayat deh kita bahas. Bumi digoncangkan sedang dahsyatnya. Atau bahasa kita lebih mudah memahaminya gempa. Gempa paling berat kita anggap seperti di eh, yang pernah 9,8 eh, skala hektar apa skala Richter tuh di mana ya? Sebegitu dahsyat kan gempa itu. Eh, bahkan ya benda-benda itu atau bangunan-bangunan yang kokoh untuk bahkan naudzubillah menimpa manusia. Ya, mungkin para jamaah sekalian pernah jadi relawan di Aceh ya atau di Sumatera itu, karena dapat berita doang, anak nggak pernah ke sana ya. Bahkan di jalan itu kan baunya bau bangkai kan, ya bau asem bangkai kata mereka. Karena ada yang terjebak dalam mobil, ada yang tertimpa runtuhan begitu banyak manusia, ya itu ya baru gempa yang kita rasakan sekarang, kasarnya seperti itu. Coba gempa di hari akhir kayak gimana tuh? Wa akhrajatil ardu athqala. Yang kedua, dahsyatnya hari akhir setelah bumi kita digoncangkan sama Allah, isi-isi bumi itu dikeluarkan. Maka dalam salah satu hadis ya disampaikan oleh Imam Ahmad, lewat Imam Ahmad dari Abu Badr Ar-Rahman ya, dari sahabat Ibnu Abbas bahwasannya nanti banyak manusia yang mengejar-ngejar emas dan perak kata mereka. Ya, sampai sekarang kan gitu ya, kalau kita investasi paling mudah apa menjaga kestabilan apa namanya mata uang kita ya emas, perak, perunggu misalkan. Mereka kejar. Nanti di hari akhir Allah sengaja keluarkan itu. Piringan-piringan emas dan perak menimpa mereka. Makanya di ayat ketiga apa? Ketika manusia melihat waqala insanu mala. Apa ini? Ya, kok begitu dahsyat menimpa kami? Ya, yang dulu kami takutkan isi bumi keluar. Atau bahkan sebaliknya. Isi bumi yang kita jadikan bahan tambang itu jadikan investasi kita atau mata pencarian manusia. Sekarang menjadi bencana bagi manusia. Allah biarkan itu. Ya. Yauma idin tuhaditsu akhbar. Maka itulah hari-hari yang mereka ceritakan atau bahkan terbalik sebaliknya yang mereka dustakan-dustakan. Ya, yang mereka berkata, "Oh, Al-Qur'an itu dongeng. Al-Quran itu ciptaan Muhammad, bukan ciptaan Allah, bukan ciptaan Tuhan." Biarkan mereka yang ya membohongi diri mereka sendiri itu ujung-ujungnya.
dan mendustakan apa yang Allah peringatkan, Allah biarkan itu. Ya, di hari mereka melihat kekuasaan Allah. Bi anna rabbaka auhala. Karena sesungguhnya hari itulah segala kekuasaan yang Allah perintahkan di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebegitu dahsyatnya ya para jemaah sekalian. Ya, kita melihat kekuasaan Allah, ya. Maka ya Allah peringatkan dalam ayat ketiga kan, ketika sebegitu dahsyatnya waqal insanu malaha. Kok bisa begini bumi yang kita tinggali? Ya, maka di ayat keempat, ya Allah peringati itu orang yang mendustakan sebelumnya Allah biarkan itu. Ya, maka orang lagi dirasa takut. Apa yang terjadi? Kenapa bumi yang berbuat seperti ini? Ya, padahal kami hidup damai dan aman di atas muka bumi. Ya, maka pada hari itulah bumi ya mengeluarkan mayat-mayat dari ilang-ilang kubur. Bayangkan, ngeri nggak para jemaah sekalian? Kuburan, coba ya, kita lihat. Mayat-mayat yang sudah kita kafankan keluar. Ya. Nah, dan mereka datang menjadi pembawa amal perbuatan mereka. Ya, maka di dalam ayat-ayat yang lain, ya, misalnya nanti kita bahas juga, bumi itu adalah saksi dari perbuatan amal kita. Ya, nanti kan ketika kita di ada dua ya, ada hisab, ada mizan. Nanti kita bahas di buku ketiga ya. Hisab itu kita dipertanggungjawabkan amal kita. Kalau mizan itu kita diperhitungkan. Hisab itu seluruh anggota tubuh kita tuh berbicara masing-masing. Kaki, nanti kaki berbicara, ya Allah, sungguh hambamu ini, ya engkau titipkan kaki kepadamu ini, ya berjalan menuju tempat ibadah, bersaksi. Atau sebaliknya, ya, begitu jangan tangan. Tanganmu ya Allah, yang engkau titipkan kepada hambamu ini, dipakai untuk ya berbuat kebaikan, bersodakoh. Hati nanti berbicara. Ya Allah, hati yang dititipkan kepadamu terhadap hambamu ini, ya menjadi hati yang bersih tanpa ada rasa iri dan dengki. Ya, nah, tidak ada namanya bagi, ya, baget itu dendam. Ya, makanya banyak banget para jamaah sekalian yang sekarang, oh harus dibalaskan dendam-dendam. Itu telah diperingatkan Allah, ya, menjadi suul, uh, menjadi su'u amal ya. Jadi amal yang buruk dan juga berkelanjutan kan. Telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala bentuk kekejian ya, bahkan kalau di kitab apa Injil ya, dan juga Taurat itu kan ada 7 dosa besar ya, atau 8, Anda walau mana nggak terlalu mendalami tentang kitab-kitab agama lain. Itu telah diperingatkan oleh Allah kok, yang mereka buat-buat seperti itu, ya, dosa-dosa tentang sombong, ya, ah, iri, gitu kan, itu telah diperingatkan, ya. Nah, inilah bagaimana tadi kita bahas ya satu persatu para jemaah sekalian, ya. Nah, ketika isi bumi dikeluarkan, ada yang mengatakan yaitu emas dan perak, ada yang mengatakan adalah mayat-mayat bertebangan. Kan oh, kita dengar mayat bertebangan aja kan kok takut gitu ya. Nah, sebagai surat Asy-Syinkok ayat keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat. Allah keluarkan nanti isi bumi, termasuk mayat-mayat itu dilemparkan sampai bumi itu dalamnya kosong. Ya, kita para jemaah sekalian, dalam salah satu hadis, ya, taqiul ardu aflad, bumi akan memuntahkan bagian-bagian di dalam. Kabidiyha amthal al-ashtuwani minad dhahab wal fiddah. Ya, seperti dari piringan-piringan emas dan perak yang selama ini kita kejar ya. Ya itu akan dikeluarkan oleh Allah nanti dia lihat. Qala, ya, fayaji usariq, ya, maka datanglah seorang yang, nah ini terjemahnya salah. Sarik itu pencuri, bukan pembunuh. Ya. Fayaqulu mithla hadza qutiat yadi. Ya. Ketika melihat bencana dari emas dan perak,
Mereka yang telah pernah mencuri dulu berkata, karena ini, bencana ini aku dipotong tanganku, yang sekarang menjadi bencana ini loh emas dan perak. Karena ini aku sekarang dipotong tanganku, ya, atau dahulu dipotong tanganku, ya. Wa yaji'ul qatil fayaqulu fi hadza qataltu, dan orang pembunuh itu berkata, ya, ya Allah, apa karena emas dan perak yang sekarang ini menjadi bencana aku membunuh manusia yang lain di zaman dahulu, ya. Wa yaji'ul qati', ya, qati' di sini memutus, artinya memutus silaturahim. Fayaqulu fi hadza qata'tu rahmi, apakah karena emas dan perak yang sekarang ini menjadi bencana aku memutus silaturahim, ya. Nah, maka inilah, ya, peringatan, emas dan perak yang kita cari-cari di zaman sekarang nanti di hari akhir menjadi bencana bagi mereka. Bukan berarti tidak berharga, tapi menjadikan peringatan bahwa yang kalian cari, bahkan bermaksiat, memutus silaturahim, mencuri, membunuh orang lain, sesungguhnya tidak ada apa-apa di hadapan Allah, bahkan terbalik bisa menjadi bencana bagi kalian. Ini sudah menjadi peringatan dan seharusnya kita melihat hal tersebut para jamaah sekalian. Ini menjadi peringatan bahwasannya, ya, kita nggak boleh melakukan kemaksiatan untuk meraih harta. Karena nanti di hari akhir mereka akan menyesal akan hal tersebut. Oh, emas dan perak yang dulu saya cari ternyata menjadi bencana nanti di hari akhir. Ya, inilah bagaimana. Nah, kita melihat bahwasannya, ya, tidak ada apapun harta yang menjadi pembela bagi diri kita. Yang ada harta yang disedekahkan dan menjadi amal jariah menjadi pembela nanti di hari akhir. Bahkan menjadi bencana kan. Harta kalau tidak dipakai di zaman abdi, jalan Allah. Maka buat apa kita menimbun harta begitu banyak kalau tidak ada yang kita sedekahkan dari sedikit pun dari harta kita. Lihat para jemaah sekalian, zakat wajib 2,5%, 2,5% dikit, 2,5%. Zakat fitrah, ya, 4 mud, ya, atau afan, 1 mud atau 4 so, ya, sekitar uh, 20.000 ya sampai 40.000 ke zaman sekarang. Ya, nggak banyak begitu. Kenapa kita sebegitu pelitnya untuk berzakat? Fikih zakat itu nggak ribet pada zaman sekarang. Ya, Anda punya kitab dari Imam Saleh Fauzan, Mulakhos Fikih. Paling besar, paling banyak bab itu sebetulnya fikih sholat. Fikih zakat, puasa itu udah mudah. Cuma orang nggak mau belajar. Males belajar ilmu zakat gitu. Ya, zakat itu mudah. Cuma orang males ya. Nah, kemudian di ayat keempat, nah ini juga bagus ayat keempat ini. Ini jangan kira Al-Zalzalah itu ayat yang tidak banyak makna ya Pak Jamal sekalian. 8 ayat. Ya, Al-Zalzalah itu cuma sekitar 4 baris. Tapi tafsiran dari para ulama panjang. Ibnu Katsir aja panjang banget. Ya. Nah, segala yang ada di bumi akan menceritakan atas perbuatan kita. Harta yang kita simpan, kita timbun, itu nanti akan bersaksi di hari akhir. Yauma idzin tuhadditsu akhbara. Di hari akhir semuanya akan berbicara bersaksi atas perbuatan kita. Bumi itu kan bersaksi atas perbuatan kita. Jadi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ketika membaca ayat keempat dari Surah Al-Zalzalah, tahukah kalian apa beritanya? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau menjawab, sesungguhnya beritanya adalah bumi yang akan bersaksi atas setiap hamba laki dan perempuan yang pernah tinggal di atas muka bumi. Atas apa yang telah dia lakukan. Dia berbuat apa? Kapan? Dan inilah berita yang akan bumi beritakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak ada tempat namanya kita maksiat itu sembunyi, nggak ada. Maksiat pasti Allah tahu, ya. Itulah bagaimana kita melihat ya para jamaah sekalian. Kalau orang beriman itu bahkan sendiri dan juga bersama orang lain keimanannya akan sama. Tapi kalau orang yang keimanannya lemah, ya ketika sendiri berbeda, ketika bersama orang lain berbeda keimanannya, ya. Dan semuanya akan transparan di hari akhir. Ya.
bi anna rabbaka auhalaha, ya karena semua itu nanti di hari akhir atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya auha yuhi itu artinya mewahyukan, ya memerintahkan, ya yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum, maka dari kejadian hari akhir mereka itu sudah ada jalannya. Ini jalan orang kafir, ini jalan orang mukmin, ya. Sebenarnya dari munculnya ad-dabbah, ya, nah, binatang melata itu kan, atau ad-dabbah, ya binatang melata itu kan udah kelihatan ya mana yang beriman mana yang tidak gitu kan, sudah dicap gitu sama hewan melata tersebut. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Nah, ini hadis yang panjang ini, hadisnya disingkat ini. Kuda perang itu punya tiga kondisi. Ada yang kuda membawa kebaikan, ada kuda yang membawa atau afan, ada kuda yang menjauhkan dari perbuatan soleh, ada kuda yang menjadi pemupuk dosa. Permisalan itu sebagaimana dengan harta yang kita miliki. Harta itu menjadi sumber pahala, harta itu menjadi penghalang kita berbuat kebaikan, harta itu menjadi sumber dosa kita. Ini hadis panjang. Ini ingat hadis ini. Ya. Kalau kita pakai harta di jalan Allah, pahalanya melimpah. Kalau kita pakai harta, ya, untuk menghalangi perbuatan wajib kita, orang mencari harta sampai lupa beramal soleh, lupa wajib itu nanti terundur-undur-undur karena kerjaan, sholat subuh, sholat zuhurnya, sat set, nggak tumak nina. Nih, di hadis ini udah Allah peringatin. Ya, Rasulullah sampaikan, ya, atau jadi pemupuk dosa, harta yang kita miliki menjadi pemupuk dosa kita. Wa idza billahi min dzalik. Sudahlah para jamaah sekalian, kita udah banyak diperingatkan Allah, tapi bagaimana aplikasinya? Jangan sampai kita sering kajian, tapi ilmunya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya, ya makanya sebenarnya kalau mau kajian, yang benar-benar kita memang tekuni materinya gitu. Ya, makanya ana lebih senang para asatidah kita kalau kajian itu bedah kitab. Ya, bukan tematik. Tematik itu kadang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya, ini bukan anak mencela ya Pak James, tapi ini pengalaman. Kalau tematik itu kadang ngeliatnya ustadznya, oh, ustadz ini datang, nanti cuma foto story gitu. Setelah kajian ditanya, kesimpulannya apa dari kajian? Oh, kalau nggak salah tadi, itu nggak nggak masuk. Gitu. Ini kayak hadis ini Pak James sekali. Ya, kita praktekkan. Coba ya, apa yang kita punya itu ada deh minimal untuk beramal soleh deh. Ya, para jamaah kan pasti punya HP kan. HP ini dipakai buat apa? Tanyakan kepada diri kita, ya. Dan lain sebagainya, ya. Ini dengan hadis-hadis yang lain, ya, yang mana bermaksud sama, ya, dengan hadis yang pertama, ittaqin nara walau bisyaq tamrotin, ya, perilah dirimu walaupun separuh dari kurma tentang api neraka, walau bikalimatin thayyibah, atau hanya dengan perkataan baik, yaitu bisa menjauhkan kita dari api neraka. Dan perkataan baik itu kan menunjukkan dari kesungguhan orang tersebut kan. Ya. Gak sembarangan orang bisa berkata baik, tapi hatinya busuk. Ya, naudzubillah min zalik. Wa naudzubillah min zalik. Ya, ini supaya hadisnya banyak. Dan Anda juga udah baca-baca dengan hadis yang lain tentang hari akhir, peringatan Allah begitu banyak. Ya, kadang sedih para jemaah sekalian. Ya, melihat umat ini benar ya, sedih gitu. Baik yang sudah lanjut umur maupun yang sedang muda. Banyak dari kaum muslimin yang belum bisa baca Quran. Banyak dari kaum muslimin yang kita di sekitar kita gitu. Ya, sudah ikut kajian namun ilmunya tidak berdampak. Ya, banyak di orang-orang sekitar kita yang enggan melakukan kewajiban bahkan naudzubillah min dzalik. Ya, sholat Jumatan doang. Ya, ini bagi laki-laki ya. Nah, kalau perempuan insya Allah sholat harus lebih dijaga. Kalau perempuan lebih mungkin lebih ke aurat, ya.
Karena aurat perempuan memang lebih dimuliakan, disucikan oleh Allah. Bukan karena ingin memperibet perempuan para jemaah sekalian. Ya, Anda telah ceritakan juga mungkin ya, mungkin yang baru dengar, Anda ceritakan sekali lagi secara singkat ya. Dahulu kaum Quraisy itu menjadikan perempuan itu harta waris. Jadi bisa jadi ibu, ya, ibu itu diwariskan kepada anak dan menjadi budak misalkan bagi anak atau menjadi istrinya anak. Itu kan di zaman dahulu seperti itu. Muliakan oleh Islam wanita-wanita itu. Ya. Ini ya menjadi kilas balik kita, latar belakang dari syarat kita itu menjadi peringatan juga buat kita. Yang begitu indahnya Islam membawa syariat. Di hadis yang lain, wala tahkiranna minal ma'ruf syai'aw wala an tufrighu min dalwika fi ina'il mustasqi. Ya, engkau nggak boleh remehkan kebaikan sedikit pun. Ya, walaupun hanya dengan mengisi dengan air di dalam bejana. Kita sedekah air gitu. Walau anna tukallima akhaka wajhuka ilaihi mumbasit. Walaupun para jamaah sekalian kita bicara kepada saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Ini banyak zaman sekarang nggak, moral itu tertindas karena mereka nggak nggak terperingati dengan hadis-hadis seperti ini. Kita bicara kepada saudara kita, senyum, sedekah, amal soleh ya, para jamaah sekalian. Nah, ini buat perempuan, hadis khusus untuk perempuan. Ya ma'syarun nisa, wahai kaum-kaum wanita yang al-mu'minat yang beriman, la tahkirunna jaratul li jaratiha walau firsina syatin. Jangan engkau tunjukkan ya kecantikanmu, keindahanmu ya. Nah, atau engkau menyepelekan sedekah terhadap tetanggamu ya, walaupun hanya dari kaki-kaki domba ya. Karena kalau sekarang kan mereka ngomongin jeroan ya. Dan jangan engkau tolak walaupun mereka hanya meminta atau kita hanya meminta dari sisa-sisa dari sesembelihan. Ya, ini bukti-bukti bahwa amal soleh kita itu menentukan, walaupun sedikit, menentukan timbangan kita di hari akhir. Dan ingat para jemaah sekalian, satu amal soleh membuka amal soleh yang lain. Ya, makanya benar ya para jemaah sekalian. Di sisi yang lain, satu kebohongan akan menimbulkan kebohongan yang lain. Benar ya? Setuju ya para jemaah sekalian. Dan itu juga amal soleh. Satu kebaikan akan membuka kebaikan yang lain. Kita bertemu satu orang ngobrol, ya, untuk bersilaturahim. Muncul kebaikan yang lain, ya. Nah, kita dapat kerjaan atau anak kita dapat kerjaan dari saudara ini. Muncul kebaikan yang lain, saling silaturahim, membantu dalam kesulitan. Itu para jemaah sekalian. Jangan meremehkan satu amalan kecil, ya. Nah, inilah bagaimana kita melihat ya para jemaah sekalian. Ya. Kalau amal-amal yang ada di sekitar kita, walaupun sedikit itu nggak boleh kita remehkan. Ya. Nah, dan ini tentu kita meminta ampunan kepada Allah di sisi yang lain. Ya. Nah, ini beberapa tentang ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain tentang menunjang amal soleh kita. Ya. Nah, tentu memang di kitab ini sangat detail dan mungkin kita tidak bisa bahas semuanya. Ya. Di sisi lain juga Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Iyyakum wa muhaqqaratid dunub. Jauhkan dari kalian dosa yang sekecil apapun. Ah, nggak apa-apa deh toleransi gini deh. Toleransi bukan dosa. Kalau masalah fikih kita toleransi nggak apa-apa. Kalau dosa nggak boleh kita toleransi. Kok dosa toleransi? Kenapa? Fa innahunna yajtami'ana 'ala rajuli hatta yuhlikna. Nanti toleransi kita terhadap dosa tuh mumpuk-mumpuk kecil-kecil dari besar sampai kita menjadi hancur karena toleransi kita terhadap dosa. Ya. Nah, kalau misalkan ya kita mendidik anak misalkan. Ya mungkin para jamaah kan lebih ngerti ya. Anak lalai terhadap game misalkan. Harus mulai itu ditahan. Kerasin dikit nggak apa-apa. Jangan sampai kita, ah udah deh nggak apa-apa deh.
sholat agak telat dikit, yang penting masih sholat walaupun habis main game gitu. Kebiasaan sampai gede tuh. Ntar kalau udah gede, ntar aja sholat orang sama orang tua juga nggak apa-apa, sholat lambat-lambat. Nggak boleh. Dari sekarang yang berbentuk kemaksiatan nggak ada namanya toleransi. Potong dari sekarang, apalagi untuk anak-anak kita yang lagi tumbuh dewasa, yang nanti menjadi habit atau kebiasaan dia ketika dia dewasa. Ya mungkin para jamaah sekarang lebih mengerti ya. Dan itu sebagai contoh kecil kita bahwa dosa-dosa yang kecil itu nggak boleh kita toleran, nggak boleh kita anggap remeh, nggak boleh kita biarkan. Ya, makanya al-walidu marhalatul ula. Orang tua itu pendidikan pertama dan pendidikan yang paling utama untuk mendidik anak. Nggak ada namanya orang tua nyalahin sekolah, nggak ada. Orang tua nyalahin sendiri dulu baru sekolah. Ya. Karena untuk mendidik, memupuk anak itu sadar terhadap dosa dan juga amal soleh, memang dari keluarga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah bagaimana kondisi bumi kita dan bagaimana kita menjaga agar nanti ketika bumi kita hancur, kita saja dari alam barzakh masing-masing mendapatkan amal soleh yang pantas menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin insya Allah para jamaah sekalian, beberapa pembahasan nanti anak singkat. Kita masuk ke pembahasan kedua langsung ya. Karena ini gunung tadi telah kita bahas. Lautan nanti kita akan bahas sedikit-dikit. Ya, mungkin anak akan sedikit ringkas baik melalui kitab ini ataupun nanti anak bikin PPT lagi ya, slide lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa yang Anda sampaikan. Ini yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan pagi hari ini. Ya, mohon maaf di pertemuan yang lalu Anda langsung out ya. Salah salah klik ya. Jadi lupa untuk menyampaikan salam terhadap para jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin tafadhol dari para jamaah sekalian yang ingin bertanya atau menyampaikan satu untuk kita diskusikan bersama. Tafadhol dari para jamaah sekalian. Atau insya Allah sudah cukup ya para jamaah sekalian ya. Nah, bila sudah cukup, insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah ya, kita ketika memasuki alam barzakh nanti, liang lahat atau alam kubur nanti bisa lulus dari 4 pertanyaan malaikat, terhindar dari fitnah kubur dan mendapatkan nikmat kubur sampai nanti alam barzakh ditetapkan oleh Allah menuju padang mahsyar nanti. Amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar bersama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menuju surganya Allah ya dalam keadaan dosa-dosa telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan dan nanti di depan pintu surga kita mendapatkan derajat yang setinggi-tingginya. Amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin ya Rabbal Alamin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Stafi, para jamaah sekalian yang minta maaf, tidak kekurangan atau kekeliruan dari kita bahas bersama atau ucapan di sisi para jamaah sekalian yang kurang berkenan, Anda minta maaf sekali lagi. Jazakumullahu khairan, ya, wa barakallahu fikum. Ya, nah, tatim kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Kita asyhadu an la asyhadu ilaha illa anta, an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah.